Tuanku, ada pendatang mendarat di pantai. Siapkan penyambutan. Baik, Tuanku.
kamu sudah melanggar aturan. Berani memasuki daerahku tanpa minta izin. Izin? Izin kepada siapa? Waktu kami mendarat di pulau, tidak ada penghuni. Wajar kalau kami mengambil air tawar dan mendarat di pulau. Kesalahan apa yang kami langgar? Semua yang kalian lakukan adalah pelanggaran. Karena pulau ini milikku, kekuasaanku. Tidak ada satupun rakyat tuan yang ada di pulau. Jangan melotot padaku. Aku Wazir Balun, penguasa pulau ini. Dan jangan buang muka kalau sedang diajak bicara. Kalian pasti akan merampok kekayaan kami. Atau jangan-jangan kalian adalah orang sewaan Raja Niti dari Nusa Gaharu. Iya kan? Tidak, kami bukan lanun atau tentara bayaran seperti yang tuan katakan. Kami hanya pelaut yang kekurangan air. Itu saja. Bohong! Suin! Iya, tuan. Periksa seluruh pulau. Dan tangkap semuanya yang berani mendarat di sini tanpa izin. Dan kumpulkan di sini. Baik, tuan. Ternyata tempat ini mengandung hawa siluman. Tidak ada jalan yang mencurigakan di sekeliling pantai. Besok kita selidiki ke dalam hutan yang ada. Mungkin ada liang rahasia yang berhubungan dengan sumur itu. Hawanya sangat aneh di sini. Apa tidak sebaiknya kita menginap di atas kapal, Den? Waduh, Den. Rasanya tidak enak meninggalkan Den Prono Citro, ya lu ya. Betul. Juga Sawung Alit dan Salim, ya lu ya. Iya. Kalau begitu, kita harus selalu waspada. Iya. Iya. Kalian akan menjadi budakku, meladeni semua anak buahku. Kalian akan hidup bersama kami dalam penderitaan yang panjang. Siapa kamu, Pak Tua? Aku Tamir. Kalau boleh aku bertanya, siapa yang memperlakukan Pak Tua seperti ini? Tidak perlu. Sudah puluhan tahun aku menderita, dipasung dengan rantai. Hanya aku yang selamat dari seluruh pejabat di negeri Nusa Gaharu. Waktu Wazir Balun
merebut kekuasaan. Dia dan pengikutnya membantai seluruh keluarga Raja Niti dan merampok hartanya. Semuanya dibawa lari ke sini, di pulau ini. Nah, sudah. Saya tidak mau dengar ceritamu, Pak Tua. Saya mau menolong teman-teman saya. Saya tahu kamu mau menolong teman. Jadi kamu harus mendengar ceritaku sampai habis. Mengerti? Hei, siapa kamu? Sebelum mengembuskan nafasnya, Raja Niti mengucap kutukannya karena Wasir Balun membawa lari pusaka nagari, mustika merah delima. Mereka tak akan bisa mati. Jadi sebenarnya mereka sudah mati. Pantas saja senjata kita tidak mempan. Cabut dulu kutukannya. Caranya? Rebut mustika merah delima itu. Lalu ceburkan ke laut. Mustika itu selalu dibawa Wasir Balun di dalam gimbolan kainnya. Besarnya seperti telur angsa. Terima kasih, Pak Tua. Terima kasih. Dan ada hantu, Dan. Lihat. Hantu, Den. Sepertinya kita tak akan mampu melawan siluman-siluman itu. Iya, Den. Senjata kita tidak mempan melawan mereka. Bagaimana, Prono? Sudah ketemu Salim belum? Mungkin sudah habis dimakan naga. Den, sepertinya anak itu harus diruat, Den. Bawaannya apes melulu. Jangan sembarangan kamu. Ayo masuk. Keluar, Lim. Ayo. Ternyata tadi itu pintu keluar masuk mereka dari ruang bawah tanah. Iya, Lebih baik kita kembali saja besok. ya. Percuma juga kita melawan hantu. Kita tidak tahu yang mana Wasir Balun. Iya. Ayo. Ayo. Saum, suara apa itu? Suara itu sama seperti waktu bulan purnama penuh. Jangan-jangan itu pertanda mereka kembali menjadi manusia biasa. Ayo kita bebaskan kawan kita. Ayo. Hei, bangun! Bangun! Ada 2 orang kawan kalian yang belum tertangkap. Ini bisa membuat kami berlaku lebih keras lagi. Jadi berubah, Den. Siapapun yang berniat jahat kepadaku akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk. Camkan itu. Aku tahu. Kalian dibayar untuk itu. Pasti dia yang namanya si Balun. Kau yang melawan si Balun. Lipas gembolan kainnya. Aku akan menangkapmu dan langsung membawanya ke laut. Ya, tapi untuk sementara kau redam dulu tukang pukulnya. Ya. Tangkap
tangkap dia. Pok kowe. Hei! Mau kemana kau? Hah? Jangan lari kau! Hebat, Saum. Ayo cepat, Saum. Ayo, bagus. Kamu hebat. Sangat disayangkan. Lelaki tua ini penasihat Raja Niti dari Nusa Gahara. Dia mengejar pengkhianat yang telah merampok dan membumi hanguskan negerinya. Lelaki yang dia cekik dengan rantai adalah Wasir yang telah melakukan pengkhianatan. Dai, cepat selesaikan urusan air tawar dan buah kelapa. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Baik, Brono. Mereka juga menyimpan hasil rampokan dari Nusa Gahara. Apa kita mau ambil, Dan Brono? Kamu sudah tahu jawabannya, Sam. Ya. Saya kira kekayaan Wazir Balun tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan Naga Merah. Sebenarnya saya sudah menduga. Tapi siapa tahu Dan Brono sudah berubah.
Segera kebumikan semua korban. Ya. Sebagian mengurus air. Baik. Kita akan segera berangkat. Ayo. Baik. Ayo. Makasih. Makasih, Mbak. Makasih. Makasih. Benar toh penilaianku? Yang heran, kok bisanya Kanda Tunggung yang biasanya sangat cerewet dalam urusan Toto Kromo, tapi kali ini bisa-bisanya luntur. Apa si Mendut itu memang luar biasa cantiknya? Kalau menurut hamba, cantik sekali juga tidak. Tapi terus terang, dia itu memikat. Polanya tidak dibuat-buat. Terengginas seperti kuda sumba. Dari jauh dia seolah lembut. Tapi waktu didekati, dia akan menjadi beringas. Dia akan melonjak-lonjak dan menendang seperti kuda pada siapapun yang tidak dia sukai. Dia itu tipe wanita yang berani melawan siapapun yang tidak dia suka. Kampungan sekali. Kok ya Kakang Tumenggung bisa jatuh cinta dengan wanita seperti dia ya? Tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau dia berkelahi dengan tukang kuda. Jangan, Den. Saya tidak berani. Nanti saya yang dimarahi. Bisa-bisa saya dihukum. Aku yang tanggung jawab. Kamu tidak tahu ya siapa aku? Kalau Den Roro ada surat dari Kanjeng Tumenggung, pasti saya turuti. Tunggu saja sebentar. Teman saya sedang memintakan izin pada Mantri Jaga. Ada apa? Ada apa ini? Saya mau pinjam kuda ini sebentar saja. Oh, tidak bisa. Ini kuda kesayangan Kanjeng Tumenggung. Sebenarnya kalian juga tidak boleh ada di tempat ini. Ayo keluar. Keluar. Lepas, jangan pernah sentuh kulit saya. Nyi Roro enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Aku menduga Katumenggungan ini bisa jadi runyam kalau sampai perempuan liar itu diterima sebagai selir Kanda Tumenggung. Saya yakin pendapat Gusti benar. Maaf Nyai Ajeng. Ada apa? Nyai Ajeng ditunggu Gusti Tumenggung di bangsal tamu. Yo. Iya. Kanda memanggil hamba? Begini Ajeng istriku. Aku ingin perayaan nanti malam itu jangan terlalu anyep. Maksud Kanda, apa perlu seluruh persediaan jenewer kita keluarkan? Bukan begitu. Begini loh Ajeng. Dimas Ronggo Hadiwiono ini seperti biasanya akan membawa tari gambyong dari Kedu. Aku ingin lebih panas kemeranyas. Bok, kamu tanya, apa sih Mendut itu bisa menari? Tarian dari pesisir lor itu biasanya hangat dan terengginas. Rasanya tidak bisa, Kanda Tumenggung. Apa kamu sudah tanya? Belum, tapi... Tanya saja. Aku tahu semua selir adipati pesisir lor biasanya pandai menari. Maaf Kanda Tumenggung. Tetapi apakah pantas jika tarian dari pesisir lor masuk ke bangsal Wirogunan yang mulia ini? Apalagi nanti yang datang pasti wong agung semua. Nyai, tugasmu hanya melakukan perintahku saja. Lakukanlah. Kota ini benar-benar menakjubkan. Bandar labuhnya jauh lebih teratur daripada Malaka. Padahal sama-sama dibuat orang kulit putih. Malaka hanya sedikit lebih besar dari pelabuhan di Jepara. Di mana orang Inggris yang mengatur di sana? Kita belum punya pengalaman mengatur bandar labu, Daeng. Selama ini, yang mengatur bandar labu milik Mataram, kalau tidak diatur orang Arab, pasti diatur bangsa kulit putih. Tapi bangsa kulit putih, para company itu, sangat bernafsu mau mendirikan kota. Sepertinya mereka ingin menguasai seluruh tanah Jawa ini. Kelihatannya memang begitu. Hei, ada apa ini? Ada apa ini?
Ada apa ini? Aku dikejar-kejar Londo. Kita sedang diserang mereka. Jangan ngawur kamu. Jangan main-main dengan mereka. Minggir! Ayo minggir! Kamu orang ini. Apa ini? Ampun Tuan, ampun. Apa yang kau bawa ini? Hei kamu! Apa lihat ada orang inlander? Yang lari kemari. Maaf, kami tidak tahu Tuan. Kami sedang membongkar muatan di sini. Mungkin ke arah sebelah sana Tuan. Iya. Maaf Tuan. Kamu orang mau mana? Berani-beraninya kalian cari perkara sama Londo. Kita sedang diserang mereka, Saung. Salim tidak sengaja menabrak Londo-Londo itu dekat jembatan. Salim, ayo. Siapa tuh? Cantik ya. Hot for Tom inlander. Di mana kamu punya mata? Maaf Tuan. Maaf, sungguh. Kami berdua tidak sengaja. Apa itu maaf? Ayo bangun. Saung, lari! Ayo! Hei, Johnson! Inlander! Sebenarnya ilmu kanuragan mereka sangat rendah. Tapi anehnya, Bandar Labuh yang menjadi perlindungan Banten ini bisa mereka rebut. Mereka memiliki senjata yang luar biasa. Mereka memiliki kanon, senapan, juga pistol, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka tidak pernah putus asa, Saung. Saya yakin, Jayakarta, juga Banten dan Cirebon memiliki keberanian. Banten juga memiliki meriam. Wong Londo memiliki semangat untuk menang yang jauh lebih tinggi. Mereka tidak percaya pada tahayul, yang selama ini melemahkan semangat, keberanian, serta pemikiran orang-orang Jawa. Apa Mataram akan mampu menghadapi kompeni Londo kalau sampai terjadi perseteruan dengan mereka? Mataram memiliki kekuatan yang jauh lebih lengkap daripada Banten dan Cirebon. Dan kegemaran mereka berperang membuat para prajurit dan senopatinya menjadi tangguh. Sayang, mereka sangat percaya sama tahayul. Iya. Terima kasih, Salim. Terima kasih. Tuan jadi mau berkunjung ke Mataram? Rencananya begitu, Salim. Begitu kapal ini masuk dok Semarang, kita akan jalan-jalan ke Mataram. Kalau diperbolehkan, saya ikut Tuan. Saya ingin melihat kota Raja Mataram. Semua boleh ikut. Tinggalkan saja 3 orang awak untuk menjaga kapal. Ayo. Ayo. Tahu bang. Hajar dia. Berikan buktinya ya. Apa-apaan ini ha? Gak sopan banget kamu ya. Hendak terus lepas nangka. Tahu kagak? Lawang aku ki wis nyawer kok. Jangan macem-macem loh. Oh dia gue. Iya.
Hebat kamu, Daeng. Mau lagi? Tak ucak kowe. Den Rono, maafkan saya toh Den. Bukan maksud saya mau mencari gara-gara. Tapi mereka yang ujuk-ujuk menyerang saya. Loh, saya marah toh Den. Mereka malah memukuli saya. Den Rono, maafkan saya Den Mudah-mudahan tidak ada Rono. buntut dari persoalan ini. Aku paling tidak suka berurusan sama wong londo. Iya, iya. Tuan. Ada surat buat Tuan. Dari siapa? Orangnya ada di sana, Tuan. 3 orang. Kami menunggu di kapal. Wong Mataram. Wong Mataram? Iya. Bagaimana cara tadi, Prono? Ya, lumayan. Hei! Tenang, sabar. Tahan dulu. Kalian yang mengirim surat ini? Benar, Raden. Maafkan kami. Raden orang Mataram, bukan? Bukan. Kami dari Pekalongan. Bukankah Pekalongan, Tegal, Brebes, dan Pemalang adalah daerah kekuasaan Mataram juga? Iya. Kalau memang iya, maaf, ada keperluan apa tuan-tuan dengan kami? Kalau tidak keberatan, kami ingin menumpang sampai ke pelabuhan milik Mataram. Dimanapun, kami membawa berita penting. Ada apa? Gusti Sinuhun Hanyakrokusumo tidak pernah suka melihat bangsa kulit putih yang mau menguasai tanah Jawa. Itu sebabnya beliau menangkapi orang-orang Londo yang keluyuran di Bandar Jepara dan Semarang. Jadi tugas kalian di Bandar Jayakarta untuk memata-matai mereka? Kami berbagi tugas. Dimas Sebayu mengawasi benteng-benteng pertahanan mereka. Dan Kakang Sudiro mempelajari tata cara penjagaan untuk masuk kota Jayakarta. Sedangkan saya sendiri mencari tempat pendaratan. Sudah kalian dapatkan semua? Yang tersulit adalah mencari tempat untuk mendaratkan beras dan perlengkapan perang. Karena kompeni melakukan perondaan kapal-kapal perangnya di Teluk Jayakarta. Iya. Kapal kami juga digeledah waktu masuk Bandar Labu Jayakarta. Tapi barangkali sebelah timur Teluk itu agak kurang diawasi karena mereka lebih curiga pada Kesultanan Banten. Itu yang akan kami laporkan. Daerah antara Muara Bekasi dan Teluk Kelapa. Namanya Marunda. Ayo, Den Roro. Waduh, Den Roro, cepat turun, Den. Kita ini di negeri orang. Emang ada larangan selir tawanan naik kuda? Ya memang tidak ada, tapi sangat tidak patut seorang wanita naik kuda. Yo, Ben toh? Kaum wanita dijadikan jarahan seperti benda atau marga satwa? Kan juga tidak patut toh? Waduh, Den Roro, nanti Nini yang disalahkan. Ini gara-gara kamu, Dok, ngajarin tidak benar. Loh, naik kuda kok tidak benar toh, Bu? Roro Mendut. Tundukkan wajahmu, Den. Kenapa harus menunduk? Beliau Kanjeng Putri Garwo Padmi Kanjeng Tumenggung. Tunduk dan lakukan sembah hormat. Kamu bisa menari, Mendut?
Maaf Bendoro, asuhan hamba ini tidak bisa menari karena baru beberapa sasi tinggal di Kadipaten. Beliau ini anak pantai, Bendoro. Bohong. Pengasuh saya ini bohong. Nih, kenapa nih semongko ngaku gitu? Beliau kan cuma tanya aku ini bisa nari atau tidak. Aku ini bisa nih. Saya bisa, Nyai Ajeng. Tapi dia, saya bisa nari, bener. Tapi dengan satu syarat. Apa? Sesudah puas saya melihat Kutaraja Mataram ini, saya minta dipulangkan ke rumah ibu saya di Teluk Cikal. Tidak pernah ada calon istri Tumenggung Wiroguno mengajukan syarat. Siapa bilang saya ini calon istri Wiroguno? Pedang dan meriam-meriam Mataram yang telah meluluhlantakan Pati yang mengatakan bahwa kamu memang harus manut miturut pada kerso sang penakluk. Saya ini bukan Adipati Pragolo. Jadi tidak ada alasan apapun yang mengharuskan saya untuk manut. Barangkali tubuh saya memang jadi tawanan Mataram, tapi tidak dengan jiwa saya. Pintar juga dia mengajukan syarat. Ya sudah, yang penting kamu persiapkan dia nanti malam. Wiroguno ingin melihat bagaimana perawan pesisir lor itu menari. Tapi bagaimana kalau nanti Bendoro Raden Ayu Kusumo Jati dan Bendoro Raden Ayu Anglengsari hadir? Jika nanti Sri Baginda mendengar bahwa Tumenggung Wiroguno nanggap tarian rakyat yang urakan. Gitu toh? Kamu tahu apa yang akan beliau katakan? Wiroguno iki pancen wong gendeng. Ya sudah, persiapkan segalanya nanti malam. Aku letih. Jangan lupa si Mendut. Demenake, gregetan aku. Wah. Para priagung yang hadir semalam rata-rata menyatakan kepuasannya melihat tarian si Mendut. Bagaimana pendapatmu, Jeng? Ya. Gadis itu memang berbakat, Kanda. Hanya perlu diketam dan dipoles sedikit saja. Kayunya sendiri sudah kayu bagus, kayu sono keling.
Tapi sayangnya hanya... Kemauannya keras dan susah diatur. Tapi itu lumrah untuk gadis muda Ajeng. Tentu mimpinya ingin memiliki suami yang juga muda. Ya toh? Sementara itu aku sudah tua. Tapi Kanda tetap suami yang perkasa. Iya, di medan perang betul. Di peraduan pun Kanda tetap panglima yang selalu menang perang. Roro Mendut itu bukan cuma pilihanku, Ajeng. Sinuhun juga banyak menentukan. Yang penting Kanda benar-benar menyukainya. Bukan terpaksa karena anugerah Sinuwun. Den Roro, saya lihat semua mata para pangeran muda seperti dipelet waktu melihat Den Roro menari. Oh ya? Iya, malah sampai dicubit istrinya loh, Den. Aku tidak nyangka loh kalau Den Roro bisa menari. Waktu masih di Teluk Cikal, setiap malam bulan purnama, gadis-gadis pasti menari. Mereka menyambut dan menghibur kedatangan pahlawan mereka yang mengadu nasib melawan ombak untuk mendapatkan ikan. Sebenarnya kami hanya meniru alam saja. Meniru gerakan elang laut yang melayang-layang mencari mangsa. Meniru gerakan pohon kelapa yang meliuk-liuk diterpa angin. Meniru gelora ombak laut di Teluk Cikal. Lihat, Dan, bagus ya, Dan. Ayu, Dan, ayu. Bagus. Tarinya bagus, Den. Jangan coba-coba mengganggu calon istriku, Kisana. Apa maksudmu? Kau mencari si Mendut, kan? Dia calon istriku. Baru calon, kan? Waduh, Den Rono. Hebat juga kau, Kisana. Habisi dia. Bagus, Den. Mau diatek, weh. Rasanya itu terakhir kali saya menari di Desa Cikal. Saya tunggu kalau kalian jadi ke Mataram. Iya, mungkin pekan depan saya baru ke sana. Baik, kita berpisah di sini. Silakan. Ya. Rupanya penguasa Mataram itu benar-benar gemar perang. Selama ini penyerbuan mereka berhasil. Seperti ke Surabaya, Madura, dan kota kecil lainnya. Mari. Ayo. Apa itu? Ini bro. Yang haus, silakan legenya. Silakan legenya, Kang, silakan. Warnanya cocok untuk kulit. Oh iya, coba. Kang, legenya asli dari Semarang, Kang. Dijamin enak, Kang. Coba, Kang, 1 kepeng, Kang. Sekali minum langsung ketagihan. Coba, Kang. Loh, enak, menurut kan? kamu ini bagus tidak nih? Asli dari Semarang. Harganya murah, cuma 2 kepeng. Wah, ada apa nih? Wah, itu lebih bagus. Mana? Yang itu loh, itu lebih murah.
Wacak tenan lu. Kang, bayar dulu, Kang. Ya, ndak bayar. Salim dan Pak Daeng kemana? Kan tadi lagi minum legen. Oh, Mas, dua orang teman saya yang tadi minum legen mana? Oh, temannya juga toh. Tuh. Itu dia. Belum bayar dia. Tuh. Itu dia. Ini biar aku yang bayar. Dia. Dua kepeng. Ayo cepat, terima kasih. Lim, Salim. Mau kemana, Lim? Iya, Lim. Kok jadi budak dia? Iya si Salim, kenapa jadi budak kupingnya ya? Aduh. Lim, mau kemana sampean? Iya, Lim. Mau kemana? Ngajak-ngajak. Lah, kamu kayak orang kesambet. Lim, Salim, kenapa kamu? Kayak orang kesurupan. Wah. Ayo lu. Loh, yang lain pada kemana? Pergi jalan-jalan, Den. Tadi Salim dan yang lain tidak bilang mau kemana. Cuma mau jalan-jalan di pelabuhan, Den. Saung, ayo. Mungkin mereka sedang menghubungi pemilik dok kapal. Iya, kita harus membeli kuda. Mungkin di persewaan kuda tadi ada kuda yang mau dijual. Kalau tidak, terpaksa kita harus ke pasar hewan. Iya. Bolu, Tiruntir? Ada apa? Ada apa? Ketiwasan, Den. Iya bener, Den. Ketiwasan. Si Salim sama si Daeng, Den. Mungkin kesambet. Mereka menghajar saya dan si Untir. Waktu saya tanya mau pergi kemana. Sekarang, di mana mereka? Begini, Den. Mula-mula kami pergi ke pasar, Den. Saya sama Bolu ngeliat-ngeliat keramik, Den. Iya, Den. Daeng Kosim dan Salim minum legen. Loh, tiba-tiba mereka menghilang, Den. Ngeluyur entah kemana, Den. Iya, di mana mereka? Begini, Den. Mereka... Begini, Den. Saya tegur, Den. Pergi kok nggak ngajak-ngajak, Lim. Iya, betul, Den. Saya dipukul, Den. Iya, di mana mereka? Begini, Den. Bahkan Daeng Kosim juga, wow, memukuli saya sakit banget, Den. Sepertinya tidak wajar, Den. Jangan-jangan ada orang yang mengguna-gunai dia gitu loh, Den. Iya, kayaknya, Den. Betul, Den. Iya, di mana mereka? Matanya menerawang, Den. Dia seperti tidak mengenal aku dan untir-untir lagi, Den. Iya, Den. Lah aneh toh, Den. Iya. Aneh. Kita harus cari mereka. Iya, Den. Bolu, Entir, Iya. kamu tunggu kapal ini. Jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Iya, Den. Saung, Iya, Den. ayo. Ayo. Den, hati-hati, Den. Iya, Den. Ini yuk, bagus yuk. Ini Mas. Ih, manisnya. Genit. Silakan bagus. Keramiknya banyak.
Kelihatannya sedang mencari seseorang di sana. 2 orang sahabat saya hilang, kata pembantu saya. Mereka seperti hilang ingatan. Mungkin terkena gendam. Apa itu? Sihir yang mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia hanya manut kepada orang yang menggendamnya. Tapi, kenapa orang-orang itu melakukan hal seperti itu, Kiai? Biasanya untuk berbuat jahat. Bisa untuk disuruh merampok atau orang tanpa dia sadar apa yang telah dilakukannya. Apa Kiai pernah melihat hal-hal seperti itu? Saya juga sedang mencari salah seorang murid saya yang terkena gendam sihir di Prawoto. Apa? Kiai dari Prawoto? Iya. 4 hari yang lalu, terjadi perampokan di rumah Wedono Lebet. Kata orang, perampoknya dipimpin oleh Jagaraga. Dia penjahat dari Gunung Kembar, tukang tenung, tukang sihir, tukang gendam. Kiai pernah dengar di mana sarang mereka? Saya menduga gerombolan Jagaraga bersembunyi di hutan pesisir sebelah barat bandar Labuh Semarang. Bagaimana kalau kita sama-sama mencari? Insya Allah, saya senang sekali ada teman. Baik. Aduh. Minggir! Ketua, mereka sudah ditaklukkan. Mana? Ampun Tuan, ampun, jangan diapa-apain Den ya. Lepaskan tali temali, kita berangkat. Lepaskan tali temali, cepat! Ayo cepat! Ayo! Bagaimana ini?